Shalom saudaraku, kita sudah memasuki episode yang ke-31. Di kesempatan ini saya masih ingin mengajak saudara belajar kebenaran firman Tuhan, masih tentang pertobatan dan keselamatan. Judul firman Tuhan di kesempatan ini adalah bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Saudara kasih oleh Tuhan, bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 18 ayat yang ketiga tadi, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Saudara, Tuhan Yesus berkata, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Bagi siapapun kita yang ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, ada satu syarat yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus, seperti ayat yang kita baca tadi. Seseorang yang ingin masuk surga, dia harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kata Tuhan Yesus. Jadi, jika kita tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil itu, maka kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti ini adalah sebuah persyaratan, berarti ini adalah syarat yang mutlak. Ya. Dan ini adalah syarat yang mutlak di mana seseorang kalau ingin masuk surga, dia harus bertobat. Dan pertobatannya adalah pertobatan menjadi seperti seorang anak kecil baru bisa masuk surga. Anak kecil tentu yang dimaksudkan di sini sekitar berusia 3 sampai 5 tahun. Sebab biasanya di atas 5 tahun, anak-anak sudah bisa mulai mengenal kejahatan. Anak yang diambil oleh Tuhan Yesus sebagai contoh di sini adalah anak berusia sekitar 3 sampai 5 tahun. Balita, kira-kira. Saudara, ada pembunuhan termuda yang tercatat atas nama Carl Newton di tahun 1929 dalam usia 6 tahun. Jadi biasanya di atas 5 tahun itu anak-anak sudah bisa mengenal kejahatan. Nah, di Amerika tercatat di tahun 1929 seorang anak bernama Carl Newton pernah tercatat dia adalah pembunuh termuda di dunia berusia sekitar 6 tahun. Saudara, kembali ke ayat tadi, mengapa Tuhan Yesus mengaitkan pertobatan dengan seorang anak kecil? Jika kamu mau bertobat, kamu harus bertobat dan menjadi seorang anak kecil, seperti seorang anak kecil itu. Ya, kalau kamu ingin masuk ke dalam kerajaan sorga. Mengapa Tuhan Yesus tidak mengambil contoh dari orang-orang yang taat beragama? Ya, Tuhan Yesus bisa saja mengambil contoh dari seorang imam pada waktu itu yang sangat terkenal, namanya Imam Gamaliel. Bisa saja Tuhan Yesus berkata, kalau kamu ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, kamu harus bertobat, contohi Imam Gamaliel misalnya. Atau mengapa Tuhan Yesus tidak mengutip salah satu nama atau beberapa orang nama dari kitab perjanjian lama, tokoh-tokoh Alkitab, para nabi dari kitab perjanjian lama misalnya. Kalau kamu ingin masuk surga, kamu harus seperti Musa. Atau kamu kalau ingin masuk surga, kamu harus bertobat dan menjadi seperti misalnya Yusuf. Kalau kamu ingin masuk surga, kamu harus bertobat dan menjadi sama seperti Elia misalnya. Tuhan Yesus tidak mengutip nama-nama nabi dalam perjanjian lama. Dia mengambil contoh dari seorang anak, dia memangku anak itu dan berkata, setiap orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga,
dia harus bertobat dan menjadi sama seperti anak kecil ini. Saudara, mengapa bertobat itu harus menjadi sama seperti anak kecil? Bahkan bertobat dan menjadi seperti anak kecil menjadi syarat agar bisa masuk surga. Dan syarat itu mutlak seperti yang kita baca dalam ayat 3. Ya. Saudara, kalau tidak memiliki pertobatan seperti anak kecil, maka seorang tidak bisa masuk surga. Padahal anak kecil itu seringkali diremehkan. Tapi Tuhan Yesus justru mengatakan bahwa kalau kita ingin masuk surga, kita harus bertobat menjadi seperti seorang anak kecil ini. Nah, saudara, beberapa hal yang saya ingin ajak saudara pelajari di kesempatan ini, mengapa Tuhan Yesus menekankan kita harus bertobat menjadi sama seperti seorang anak kecil itu. Yang pertama saya pelajari, saudara, bahwa seorang anak kecil biasanya selalu bergantung penuh dan percaya penuh pada orang lain. Entah itu ayahnya, ibunya, atau pamannya yang membesarkan dia kalau sudah tidak punya ayah dan ibu, atau dia dibesarkan di panti asuhan, ibu pengasuhnya, atau dia dibesarkan oleh neneknya. Siapapun yang ada di sekelilingnya yang membesarkan dia, ketika dia masih balita, ketika dia masih sangat kecil sekali, dia itu begitu lemah, begitu rentan. Dan dia sangat bergantung kepada orang di sekelilingnya untuk merawat dan membesarkan dia, terutama orang tuanya, ayah dan ibunya. Saudara, anak kecil itu masih lemah dan mereka tidak punya pilihan selain hanya mempercayai orang-orang di sekeliling mereka. Yang bisa memberi mereka makan, yang bisa menjaga mereka, memelihara mereka, dan bahkan tanpa orang lain mereka pasti tidak bisa bertahan hidup di dalam dunia. Kalau anak masih di bawah 5 tahun dilepas begitu saja, cari makan sendiri, cari nafkah sendiri, hidup sendiri, pasti tidak akan bisa bertahan hidup di dalam dunia. Saudara, ini berarti bahwa Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bertobat dan menjadi sama seperti seorang anak kecil adalah kita harus belajar untuk mempercayai Tuhan dan bergantung penuh kepada Tuhan. Ini mungkin yang ingin Tuhan Yesus tekankan kepada kita, bahwa kalau kita ingin masuk kerajaan sorga, kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Kita harus bertobat dan bergantung penuh kepada Tuhan dan selalu percaya kepada Dia. Percaya kepada Dia tanpa ada keraguan-raguan. Seorang anak kecil kalau dia mempercayai orang tuanya, dia tidak punya pilihan, dia harus percaya sepenuhnya, 100%. Siapapun yang membesarkannya, dia percaya penuh dan dia bergantung penuh kepada orang itu, tanpa ada sedikit pun keraguan-raguan. Saudara, ini berarti Tuhan ingin kita bertobat, kita benar-benar mempercayainya 100% tanpa ada sedikit pun keraguan-raguan bahwa Ia sanggup menyelamatkan, menjaga, memelihara, dan melindungi kita. Percaya bahwa Ia sanggup menyelamatkan, percaya bahwa Ia memang baik dan memberikan yang terbaik kepada kita, dan memberikan anugerah keselamatan surga sebagai tempat tinggal kita selama-lamanya. Saudara, inilah yang Tuhan maksudkan bahwa kita harus bertobat dan menjadi sama seperti seorang anak kecil, di mana kita harus belajar selalu berserah, percaya, bergantung penuh kepada Tuhan dan mempercayai Dia 100% tanpa ada keraguan-raguan. Seperti seorang anak yang mempercayai orang tuanya. Tuhan Yesus selalu mengharapkan kita untuk mempercayai Dia, bergantung kepadanya 100% tanpa keraguan-raguan. Apalagi menyangkut dengan keselamatan, menyangkut dengan hidup kekal. Kita harus percaya kepada Dia dan bergantung penuh kepadanya 100%. Sebab ada orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi mereka tidak 100% percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka masih memakai kuasa-kuasa gelap untuk membuat tokoh mereka lebih laris. Mereka masih mencari orang-orang pintar jika ada barang mereka yang hilang. Jika mereka dalam kesusahan, dalam penderitaan, mereka selalu minta nasihat dari orang-orang tidak percaya yang menyarankan
hal-hal yang berdosa, mereka pun bersedia melakukan hal itu. Jadi banyak orang mempercayai Tuhan itu tidak 100%, tidak bergantung penuh kepada Tuhan. Nah, Tuhan ingin kita bertobat dan menjadi sama seperti seorang anak kecil. Seorang anak kecil itu betul-betul 100% bergantung penuh kepada orang tuanya, pada orang di sekelilingnya yang membesarkan dia. Ya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, mari kita baca begitu banyak ayat di mana Tuhan Yesus mengharapkan supaya kita mempercayai dia, bergantung penuh kepadanya 100%. Menyangkut, terutama dalam konteks ayat ini adalah menyangkut kehidupan kekal, menyangkut kerajaan sorga. Ya. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Dan saudara, Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun sudah mati. Percayakah engkau akan hal ini?" Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan itu menuntut dan mengharapkan supaya kita mempercayai dia sepenuhnya 100% tanpa keraguan-raguan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 2. "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Kembali dalam ayat ini dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus kembali di dalam ayat ini mengharapkan supaya kita mempercayainya tanpa ada keraguan-raguan bahwa ia sanggup memberikan hidup yang kekal. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 30 sampai 31. "Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang?" Ya. Kemudian Lukas pasal 18 ayat 8. "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara, dari ayat ini yang banyak sekali yang sudah saya bacakan tadi, ya, kita menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus selalu mengharapkan kita mempercayai dia 100% tanpa ada keraguan-raguan menyangkut hidup yang kekal. Dan kita bergantung penuh bahwa hanya Yesus saja yang sanggup menyelamatkan kita. Sama seperti seorang anak kecil yang bergantung penuh kepada orang tuanya untuk kelangsungan hidupnya. Jadi begitu demikian juga kita menyangkut hidup yang kekal. Tuhan ingin supaya kita mempercayai dia 100%, bergantung kepadanya 100% tanpa ada keraguan-raguan. Itulah iman seorang anak kecil yang mesti kita miliki, yang Tuhan Yesus harapkan, saudara. Bahkan Tuhan berharap kita tetap mempercayai dia meskipun banyak orang meragukannya. Ya. Dengan kata lain, saudara, banyak orang meragukan Yesus sekalipun melihat mujizatnya. Banyak orang meragukan Yesus sekalipun telah terbukti nyata kuasanya. Banyak orang tidak percaya Yesus itu sanggup menyelamatkan, dan mereka meragukan dia. Tetapi Tuhan berharap, Tuhan ingin supaya kita mempercayai dia 100% tanpa ada keraguan-raguan. Sama seperti seorang anak yang mempercayai orang tuanya, ayahnya atau ibunya, orang di sekelilingnya yang membesarkan dia 100%. Dan bergantung penuh kepada mereka. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, jika kamu ingin masuk surga, maka kamu harus bertobat dan menjadi sama seperti anak kecil ini. Jadi iman seorang anak kecil adalah iman yang begitu murni. Iman seorang anak kecil adalah iman yang bergantung penuh, yang 100%. Dia tidak punya pilihan, dia harus mempercayai siapa yang membesarkannya itu. Itu harus dia percaya sepenuhnya, tanpa ada keraguan-raguan. Dan demikian juga kita, jika ingin masuk surga, kita harus percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita 100% tanpa ada keraguan-raguan, dan bergantung penuh kepadanya. Tidak ada yang lain, hanya kepada dia saja bisa membawa kita masuk surga. Saudara,
Jadi di saat semua orang meninggalkan Tuhan Yesus ketika ia disalibkan, seperti dalam peristiwa ketika ia disalibkan, banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus, bahkan murid-muridnya banyak meninggalkan dia. Ketika mereka melihat seorang anak manusia yang tidak berdaya, ketika mereka melihat seseorang yang tersalib sama seperti penjahat yang lain yang tidak berdaya, bahkan dia dihujat habis-habisan oleh para tentara Roma maupun orang-orang yang menyaksikan ketika ia disalibkan itu. Mereka meragukan dia, mereka meragukan ketuhanannya, mereka meragukan kemesiasannya, mereka menghujat dia habis-habisan. Tiba-tiba dalam keadaan seperti itu di mana semua orang meragukan Yesus dan tidak mempercayai dia, tiba-tiba seorang penjahat yang disalibkan di sebelah Tuhan Yesus, ia tiba-tiba berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Orang ini, dia satu-satunya pada waktu itu yang mempercayai Tuhan Yesus 100% tanpa ada keraguan-raguan. Di tengah hujat-hujatan yang luar biasa, keraguan jika Mesias kenapa ia disalibkan, jika ia Mesias kenapa ia tidak bisa melawan, jika ia Mesias tidak bisakah ia turun dari salib. Semua orang meragukan, semua orang tidak mempercayai Yesus ketika melihat dia dalam keadaan tidak berdaya. Tapi tiba-tiba ada seorang penjahat yang di sebelah salib Yesus. Pada awalnya dia juga menghujat dan tidak percaya, tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Dan apa kata Tuhan Yesus kepada orang ini? Hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di Firdaus. Dengan kata lain, hari ini juga engkau pasti masuk surga bersama dengan aku. Dan kepercayaannya ini di tengah-tengah semua keraguan orang-orang yang ada di tempat itu, satu orang yang mau percaya, dia diganjar dengan kepastian masuk surga 100%. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus maksudkan bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Kalau kita ingin masuk surga, kita bertobat menjadi sama seperti anak kecil ini. Anak kecil yang selalu bergantung penuh, yang selalu percaya 100% kepada orang yang membesarkan dia, orang tuanya, entah itu kakeknya, entah siapapun yang membesarkan dia. Dia tidak punya pilihan, dia harus percaya dan bergantung penuh. Demikian juga kita percaya penuh karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Kita harus bergantung penuh kepada Yesus, percaya kepada dia 100% tanpa ada keraguan-raguan, walaupun di saat semua orang banyak yang tidak mempercayai dia, tidak mempercayai Yesus. Mereka menggugat kemesiasan Yesus, mereka menggugat keilahian Tuhan Yesus. Mereka menganggap Yesus hanya manusia biasa, hanya nabi, bukan Tuhan. Di saat orang-orang begitu banyak meragukan Yesus, apakah engkau mau percaya kepada dia 100% tanpa keraguan-raguan? Dan iman yang percaya kepada Yesus, bergantung penuh kepada Yesus sebagai juru selamatnya untuk bisa menyelamatkan dia masuk surga 100% tanpa keraguan-raguan. Iman inilah yang akan membawa saudara masuk surga. Inilah artinya bertobat dan menjadi sama seperti anak kecil ini. Itu yang pertama, saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang kedua yang dimaksudkan Tuhan Yesus bertobat dan menjadi sama seperti anak kecil ini adalah, yang kedua adalah mengapa kita harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil baru bisa masuk surga. Karena anak kecil tidak banyak mengerti tentang kejahatan. Mereka tidak memahami kejahatan sejauh orang dewasa memahaminya. Mengapa Tuhan Yesus berkata, jika engkau tidak bertobat menjadi sama seperti anak kecil ini, engkau tidak bisa masuk surga. Dan itu adalah syarat mutlak. Mengapa saudara? Karena anak kecil tidak banyak mengerti tentang kejahatan. Mereka tidak memahami kejahatan sejauh orang dewasa memahaminya. Saudara, ketika anak kecil baru dilahirkan sampai usia sekitar 5 tahun, biasanya dia tidak akan memahami kejahatan. Dia tidak akan banyak mengerti tentang dosa. Ya. Walau terlahir dengan natur dosa, secara alamiah dia adalah orang berdosa. Tapi anak-anak hidup dalam kepolosan dan hati nurani yang masih bersih dan murni. Jika mereka marah, maka kemarahan mereka, dendam, iri, perkelahian, sifatnya itu hanya sementara. Ya, saya lihat
Contohnya seperti anak saya dan keponakan saya, mereka hampir sepantar, hanya beda setahun. Kalau mereka bermain, mereka sering bertengkar, berkelahi, tapi sebentar saja mereka sudah berdamai dan kangen-kangenan. Ya. Sebentar saja mereka sudah melupakan semuanya itu. Tidak seperti orang dewasa yang sulit memaafkan, banyak sandiwara, banyak intrik, banyak politik, banyak kepalsuan, kemunafikan, keserakahan, iri, dengki, hati yang jahat, licik. Seperti itulah hal-hal yang banyak menghiasi kehidupan orang dewasa. Nah, sewaktu anak-anak, semua orang memiliki pemahaman yang sedikit tentang dosa dan kejahatan. Lalu seiring berjalan waktu serta bertambah dewasa, maka bertambah-tambah juga pemahaman dan pengetahuan tentang kejahatan. Ya, coba saudara, waktu saudara masih kecil, ya, atau sekarang saudara melihat kepada anak-anak kecil, ya, mereka itu tidak terlalu paham dengan dosa dan kejahatan. Ya. Coba tanya sama mereka, ya, apakah mereka tahu homoseks itu apa, lesbian itu apa? Mereka tidak tahu, saudara. Apakah mereka tahu berzina itu apa? Tidak tahu. Apakah mereka tahu berebut harta warisan kekayaan orang tua itu apa? Tidak tahu mereka. Apakah mereka tahu berjudi itu apa? Tidak tahu. Mereka tahu mabuk itu apa? Tidak tahu. Narkoba itu apa? Tidak tahu. Banyak hal kejahatan-kejahatan di dalam dunia ini yang masih mereka belum pahami. Nah, itulah anak-anak. Nah, lalu seiring berjalan waktu serta mereka bertambah dewasa, maka bertambah-tambah juga pemahaman dan pengetahuan tentang kejahatan. Dengan kata lain, saudara, yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada kita adalah bahwa ketika kita bertobat, kita harus menjadi orang yang tidak memahami kejahatan lagi. Sampai kita melupakan apa itu kejahatan. Kita harus menjadi lupa bagaimana berbuat jahat. Sama seperti seorang anak kecil yang tidak paham dengan kejahatan. Ya. Kembali seperti anak kecil lagi, yang tidak paham dengan kejahatan. Ya. Anak kecil itu tidak paham homoseks itu apa, lesbian itu apa, ya. Membenci orang itu apa, dendam itu apa, amarah itu apa. Mereka nggak ngerti, saudara. Sakit hati itu apa, musuh itu apa, narkoba itu apa, rokok itu apa, menyebar roh orang mati itu apa, cinta uang itu apa, berzina itu apa, ya, merebut istri orang itu apa, merebut suami orang itu apa, pelakor itu apa. Mereka tidak mengerti. Berebut warisan harta orang tua, mereka nggak ngerti itu apa. Judi itu apa. Ya, anak-anak hampir tidak memahami semua kejahatan ini. Hati mereka masih bersih, hidup mereka tidak ada dendam, mereka tidak ada kekhawatiran, mereka tidak banyak memikul beban kekhawatiran, mereka selalu riang gembira, sukacita, penuh ketulusan. Saudara, karakter-karakter ini sudah banyak hilang dari orang dewasa. Mereka telah meninggalkan semua ketulusan, kemurnian. Karakter mereka telah bercampur dengan dosa, kejahatan, kemunafikan, sulit mempercayai Tuhan, sulit dipercaya, sombong dengan kekuatannya sendiri. Ya. Orang dewasa selalu akrab dan sangat paham dengan dosa serta kejahatan. Sedangkan anak-anak itu tidak. Oleh sebab itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, yang Tuhan maksudkan adalah bahwa ketika kita bertobat, kita harus menjadi sama seperti seorang kecil yang tidak terlalu memahami kejahatan itu lagi. Yang tidak terlalu banyak terlibat dengan kehidupan yang penuh dengan dosa itu tadi. Ya. Anak-anak itu tidak paham dengan dosa. Anak-anak itu banyak tidak paham kejahatan, jenis-jenis kejahatan itu. Mereka tidak mengerti. Nah, maksud Tuhan Yesus adalah ketika kita bertobat dan menjadi seperti anak kecil adalah kita menjadi seseorang yang tidak paham lagi kejahatan itu apa. Sampai kita melupakan kejahatan itu. Sampai kita melepaskan kebiasaan jahat itu. Dan menjadi seperti seorang anak kecil yang masih murni hatinya, masih bersih hatinya, masih polos, dan yang masih suci. Tuhan Yesus menghendaki agar ketika kita bertobat, pengetahuan dan pemahaman kita atau kecenderungan hati kita terhadap dosa semakin berkurang. Semakin lemah, semakin sedikit, semakin turun, dan semakin dilupakan sampai tidak lagi menjadi kebiasaan.
di dalam hidup kita. Dan sampai kita menjadi sama seperti seorang anak kecil yang tidak memahami hal-hal yang jahat lagi. Ya. Jadi itulah yang Tuhan Yesus maksudkan. Bertobat dan menjadi sama seperti seorang anak kecil. Di sisi lain, pengetahuan kita akan kebenaran, kemurnian hati kita, kebersihan hati kita, kesucian hati kita semakin meningkat, semakin tinggi, semakin bertambah-tambah. Nah, inilah yang dimaksudkan Tuhan Yesus bertobat dan menjadi seperti seorang anak kecil lagi. Di mana anak kecil itu adalah orang-orang yang tidak terlalu memahami kejahatan. Mereka tidak memahami kejahatan sejauh orang dewasa memahaminya. Jadi ketika kita bertobat, kita putuskan untuk meninggalkan dosa-dosa kita menjadi seperti seorang anak kecil lagi, seperti seorang anak kecil yang tidak lagi terlalu paham. Dulu judi itu begitu akrab dengan hidup kita, sekarang kita nggak terlalu paham lagi, judi itu apa sih? Nah, gitu kira-kira. Dulu kita waktu belum bertobat kita begitu akrab dengan perzinahan. Sekarang setelah bertobat, perzinahan itu apa sih? Jadi tidak terlalu paham lagi. Saking kita sudah meninggalkannya, kita sudah melupakannya, kita melepaskannya, sampai-sampai kita tidak terlalu memahami lagi apa itu judi, apa itu berzina, apa itu lesbian, apa itu homoseks. Ya, seperti seorang anak kecil tidak mengerti itu apa sih. Makanya mereka selalu bertanya, seperti anak saya sering bertanya, pipi, ya, judi itu apa sih? Dia nggak ngerti judi itu apa. Narkoba itu apa sih katanya. Orang yang mabuk-mabuk itu kenapa sih katanya, mau mabuk-mabuk katanya. Jadi mereka tidak mengerti. Demikian juga kita kalau kita bertobat, kita menjadi seperti seorang anak kecil, artinya kita menjadi tidak paham lagi dengan kejahatan. Kejahatan itu apa ya? Itu maksud Tuhan Yesus. Kita melepaskan semuanya, kita berbalik kepada Tuhan Yesus, kita dilahirkan kembali, dan kita menjadi manusia baru di dalam Kristus, di mana kita menjadi suci, menjadi bersih, menjadi murni sama seperti seorang anak kecil. Nah, kalau saudara bertobat dan percaya kepada Yesus, maka yang terjadi dalam hidupmu adalah hidupmu akan dilahirkan kembali dan menjadi baru, dan engkau menjadi sama seperti seorang anak kecil lagi, di mana hidup kita menjadi tidak terlalu paham dengan kejahatan lagi. Itu maksud Tuhan Yesus. Itulah pertobatan yang membawa kepada hidup yang kekal. Itu yang kedua, saudara yang kasih oleh Tuhan, yang dimaksudkan Tuhan di sini. Dan yang ketiga yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa kalau kita membaca dalam konteks ayat ini, murid-murid Tuhan Yesus menanyakan kepada Tuhan Yesus, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Apa jawaban Tuhan Yesus? Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Jawaban Tuhan Yesus adalah, yang terbesar dalam kerajaan sorga adalah orang yang bertobat dan menjadi sama seperti anak kecil ini. Dia mengambil seorang anak dan memberi contoh, anak ini, kalau kalian mau terbesar dalam kerajaan sorga, mau masuk sorga dan menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga, kamu harus bertobat dan menjadi sama seperti anak kecil ini. Dengan kata lain, saudara, yang ketiga kita pelajari di sini adalah bahwa bertobat dan menjadi seperti seorang anak kecil adalah pertobatan yang paling berkualitas tinggi, pertobatan yang terhebat. Bahkan Tuhan Yesus memberikan penilaian yang sangat tinggi. Kamu mau menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga, kamu mau mendapat tempat yang paling tinggi dalam kerajaan sorga, kamu bertobat sama seperti seorang anak kecil. Seperti yang saya katakan tadi, yang tidak terlalu memahami dosa dan kejahatan, yang kembali menjadi suci dan murni, dan bergantung penuh, percaya penuh kepada Tuhan, meskipun orang-orang meragukan. Nah, orang-orang semacam ini yang punya hati sama seperti hati seorang anak kecil, ya dia akan mendapatkan tempat yang tertinggi di surga. Tuhan menghargai pertobatan yang seperti itu. Dianggap oleh Tuhan Yesus pertobatan yang berkualitas tinggi, pertobatan yang terhebat. Ya. Dalam Matius pasal 18 ayat 1-4 tadi, mari kita baca lagi. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini,
kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dengan kata lain, bertobat dan menjadi seperti seorang anak kecil ini adalah pertobatan yang paling berkualitas tinggi, pertobatan yang terhebat, dan pantas diganjar dengan tempat yang terbesar dan tertinggi dalam kerajaan sorga. Haleluya. Jadi pada waktu itu murid-murid bertanya siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Mereka tidak menyangka jawaban Tuhan Yesus. Mereka pikir Tuhan Yesus akan menyebut salah satu dari nama mereka. Mereka harap cemas, siapa yang disebut kira-kira ya, saya ya, atau yang sebelah saya ini ya. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, anak kecil ini bertobat sama seperti anak kecil ini. Itu yang terbesar. Bahkan Tuhan Yesus tidak mengutip tokoh di dalam perjanjian lama. Bahkan Tuhan Yesus tidak menyebut nama Abraham, nama Musa, nama Elia, Elisa, ya, nabi-nabi yang ada di perjanjian lama. Tidak disebutkan. Tuhan Yesus bilang kalau orang yang terbesar dalam kerajaan sorga itu adalah mereka yang bertobat dan menjadi sama seperti anak kecil ini. Jadi ini adalah pertobatan yang paling berkualitas, yang paling diapresiasi oleh Tuhan Yesus. Hal ini bukan berarti kita harus menjadi seorang anak, bertobat dan menjadi seperti seorang anak kecil itu bukan berarti kita semua jadi kekanak-kanakan, imut-imut, saudara. Jadi lucu-lucu, jadi cengeng-cengeng kayak anak-anak. Bukan, saudara ya. Bukan itu maksud Tuhan Yesus. Maksudnya adalah apa yang patut kita contoh dari anak-anak adalah kemurnian hati mereka, ya, kemurnian hati mereka, ya, nurani mereka yang bersih, ya, hati mereka yang bersih, hati mereka yang suci, yang terjaga. Tidak ada kepalsuan dalam hidup mereka, tidak ada kemunafikan dalam hidup mereka, tidak ada rasa benci, tidak ada dendam di dalam hati mereka. Tidak ada hawa nafsu di dalam diri mereka. Percabulan, perjinahan, perjudian, kemabukan, rokok, narkoba mereka tidak kenal semuanya itu. Jadi saudara, yang dimaksud Tuhan Yesus adalah yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus di sini adalah bahwa kita harus menjadi orang yang tulus hatinya, suci hatinya, bersih hatinya, sama seperti seorang anak-anak, tanpa kemunafikan, tanpa kepalsuan, rasa benci, hawa nafsu dan segalanya. Tidak terlalu memahami kejahatan. Ya. Jawaban Tuhan Yesus ini mungkin agak mengecewakan bagi mereka, bagi murid-murid. Sebab selama ini anak-anak selalu diremehkan. Pernah Tuhan Yesus menggendong anak-anak dan murid-murid itu mengusir anak-anak itu. Tuhan Yesus memarahi mereka dan berkata, jangan engkau usir mereka. Barang siapa mau menyambut kerajaan sorga harus menyambutnya sama seperti seorang anak kecil yang menyambut aku. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, jawaban Tuhan Yesus benar-benar di luar dugaan mereka. Ya. Jadi bagi Tuhan pertobatan yang paling dihargai dan dianggap yang terbaik dan berkualitas tinggi yang sangat diapresiasi oleh Tuhan Yesus adalah bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Ya, pertobatan semacam ini pantas dihargai tempat dan kedudukan yang tinggi di kerajaan sorga. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, kita belajar hari ini bagaimana caranya masuk kerajaan sorga. Kita harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kata Tuhan Yesus. Apa yang kita pelajari dari seorang anak kecil? Yaitu kemurnian hati mereka, kebersihan hati mereka, kesucian hidup mereka. Apa yang kita pelajari dari seorang anak kecil? Yaitu mereka percaya dan bergantung penuh kepada orang lain yang membesarkan mereka. Entah itu orang tua mereka, kakek mereka, paman mereka, siapapun yang besar mereka. Mereka harus percaya penuh dan bergantung penuh karena tidak ada pilihan. Mereka bergantung penuh kepada orang sekeliling mereka. Demikian juga kita ingin masuk surga, kita harus bertobat dan bergantung penuh kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita harus percaya kepadanya 100% tanpa ada keraguan. Di saat semua orang meragukan kemesiasannya, di saat banyak orang meragukan ketuhanannya dan menganggapnya hanya sekedar nabi dan manusia biasa. Di saat semua orang melihat kelemahan-kelemahan dan menganggap Yesus hanya manusia biasa, bukan Tuhan. Di saat itu, ya, apakah kita bisa mempercayai Dia 100% sebagai juru selamat kita? Itulah iman seorang anak kecil, di mana kita harus bergantung penuh dan percaya penuh kepada Yesus, walaupun orang lain tidak mempercayai Dia. Yang kedua adalah di mana kita harus menjadi sama seperti seorang anak kecil yang tidak terlalu memahami dosa.
Dosa itu apa, kejahatan itu apa, mencuri itu apa, kemudian lesbian itu apa, homoseks itu apa, berjudi itu apa, narkoba itu apa, dendam kepada orang itu apa. Mereka tidak mengerti hal itu. Nah, ketika kita bertobat, kita harus kembali sama seperti anak kecil yang tidak memahami hal-hal itu. Inilah pertobatan yang paling berkualitas, yang paling diapresiasi oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu mau dapat kedudukan tinggi di sorga, kalau kamu mau jadi yang terbesar kerajaan sorga, kamu harus merendahkan dirimu sama seperti seorang anak kecil ini, bertobat sama seperti anak kecil ini, di mana memiliki hati yang murni, hati yang suci, hati yang bersih, hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sepenuhnya 100% tanpa ada keraguan. Saudara, inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan di kesempatan ini. Semoga ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.